Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Maulana dari kelompok 1 yang akan mereview makalah dari kelompok 8 yang berjudul tentang bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah. Bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, ada eksekusi hak tanggungan. Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Lalu, eksekusi hak tanggungan ini diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Berkaitan dengan eksekusi hak tanggungan, MA telah menentukan sebagai pedoman sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan memohon eksekusi hak tanggungan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya ada eksekusi putusan arbitrase. Dalam pasal 59 sampai dengan 64, pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 nomor 30 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur bahwa yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase nasional adalah pengadilan negeri tempat di mana kediaman termohon eksekusi. Eksekusi putusan arbitrase harus mengikuti prinsip-prinsip umum eksekusi, yaitu yang pertama, dapat dilakukan eksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, putusan yang dapat dieksekusi memuat diktum atau amar yang bersifat kondemnator. Yang ketiga, tindakan eksekusi dijalankan apabila termohon eksekusi sebagai pihak yang kalah atau dijatuhi hukuman tidak tersedia secara sukarela memenuhi perintah putusan. Eksekusi jaminan fidusia. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Pada umumnya, dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan, mereka mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi oleh para pencari modal jika ingin mendapatkan pinjaman atau modal tambahan, baik berupa jangka panjang maupun jangka pendek. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Lalu proses eksekusi jaminan fidusia adalah para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari jaminan dengan menggunakan jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak terwujud maupun benda yang bergerak. Pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur kadangkala ini terjadi one prestasi ataupun ingkar janji. Maka ketika debitur ingkar janji, pihak kreditur melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminkan melalui jaminan fidusia. Yang selanjutnya ada hak jaminan resi gudang. Sistem resi gudang adalah lembaga jaminan baru yang lahir karena undang-undang pada UU Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 14 Ayat 1 yang telah dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011. Dengan dibentuknya sistem resi gudang ini menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang lebih efisien bagi pelaku usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah termasuk juga petani. Sistem resi gudang ini juga akan memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional di Indonesia. Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penertiban, pengalian, peminjaman, dan penyelesaian resi gudang. Setiap pemilik barang yang menyimpan barangnya di gudang berhak memperoleh resi gudang. Resi gudang diterbitkan oleh pengelola gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya. Pengelola gudang kemudian mendaftarkan resi gudang tersebut ke pusat registrasi. Resi gudang ini merupakan lembaga jaminan baru yang lahir karena undang-undang. Jaminan resi gudang ini adalah merupakan salah satu bagian dari
jaminan fidusia yang berkaitan dengan objek jaminan berupa barang persediaan, khususnya stok hasil pertanian perkebunan. Hanya saja barang persediaan tersebut disimpan pada gudang pihak ketiga sebagai pengelola gudang dan didaftarkan pada pusat registrasi. Dalam rangka pelaksanaan sistem resi gudang sebagai hak jaminan kebendaan dalam lembaga jaminan yang dilahirkan dari UU Nomor 9 Tahun 2011, maka perlu adanya penguatan asas. Asas hukum bukan peraturan konkret, melainkan pikiran dasar yang umum yang sifatnya merupakan latar belakang yang mendasari peraturan yang konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang menjelaskan dalam perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan tersebut. Presentasi dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.